Halo bapak-bapak, ibu-ibu, welcome back to CS Film, di konten yang tidak mendidik tetapi menghibur para penganggur. Balik lagi bersama saya, siapa lagi kalau bukan CS Film. Doa dari saya semoga kalian selalu menjaga kesehatan dan dipermudah rezekinya di dalam kondisi apapun, termasuk di kondisi sekarang yang masih masa pandemi. Oke CS, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah alur cerita film yang berjudul The Last Frontier, yang berartikan perbatasan terakhir. Film ini rilis pada tanggal 4 November 2020 di Rusia. Disutradarai oleh Vadim Smelyov, yang dimana film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Kala itu Uni Soviet mencoba mempertahankan tanah air mereka, yaitu Moskow gak pakai pi, dari serangan Jerman dengan mengandalkan kadet-kadet Podol atau pasukan yang masih muda dan unyu-unyu manja. Oke CS, sebelum ke alur cerita filmnya, tunda pekerjaannya, siapkan cemilan andalannya, lalu seruput kopi buatan Teh Anya. 5 detik dari sekarang film pun dimulai. Di awal film kita diperlihatkan kadet-kadet muda artileri dan infanteri sedang berlatih di sebuah tempat yang bernama Podol. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang kolonel yang bernama Ivan Strelbitsky. Kolonel Ivan memuji salah satu pasukan artileri yang bernama Alex Lavrov, karena Alex Lavrov telah menembak 2 target dengan benar tanpa salah sasaran. Lavrov, молодец. Прекратить полив расчетов. Lavrov dibesarkan di sebuah panti asuhan dan Lavrov mempunyai sifat bandel dalam dirinya. Sehingga pada saat target ketiga disiapkan, Lavrov dengan sengaja melepaskan tembakannya ke arah yang tidak ditargetkan, yang membuat Kolonel Ivan naik pitam. Lavrov, говорите. Lalu di sisi lain ada 2 ABG Blonde yang sedang mengobati salah satu pasukan yang terluka. ABG Blonde itu bernama Masha dan Lucy, dan salah satu dari mereka yaitu Masha menyukai Lavrov. Kembali ke Kolonel Ivan yang tengah naik pitam. Kolonel Ivan memarahi Lavrov karena apa yang dilakukan Lavrov bisa membahayakan diri mereka saat perang. Lalu Lavrov dibela oleh salah satu pasukan yang bernama Dmitri Semyakin. Dmitri menjelaskan apa yang terjadi saat latihan dan Kolonel Ivan pun mengerti yang dijelaskan Dmitri, yang membuat Kolonel Ivan sedikit turun pitam. Jam istirahat pun tiba. Lavrov dan Dmitri makan bersama dibarengi obrolan-obrolan garing, yang dimana Lavrov juga menyukai ABG Blonde yang bernama Masha. Dan ternyata Dmitri pun menyukai orang yang sama. Karena Dmitri memiliki sifat dewasa, ia pun tidak bersikap seperti jamet-jamet di luaran sana yang mendapatkan wanita dengan cara nyegat di gang terus dieksekusi. Dmitri membuat kesepakatan bersama Lavrov di antara mereka untuk tidak mendekatinya dan membiarkan Masha untuk memilihnya sendiri. Akhirnya Lavrov pun menyetujui apa pernyataan Dmitri. Siang pun berganti malam. Di sini Lavrov secara diam-diam mendatangi Masha yang sedang tertidur di meja. Lalu Lavrov memberikan setangkai bunga di tangan Masha. Lalu ia pun merasa ada dokter yang datang. Lavrov bersembunyi di balik lemari dan dengan tidak sengaja Lavrov mendupak botol obat-obatan. Lalu dokter itu menganggap itu hanya sebuah angin. Dan setelah dokter itu pergi, Masha yang penasaran coba menghampiri asal suara itu. Dan ternyata Masha pun kaget karena ada Lavrov di sana. Karena Masha menyukai Lavrov, Masha langsung memberikan sedikit cipokan kepada Lavrov. Singkat cerita, Lavrov pergi ke asramanya untuk beristirahat. Dan ternyata di sana Dmitri sudah menunggu Lavrov. Dmitri kecewa karena mengetahui apa yang dilakukan Lavrov bersama Masha. Dmitri menganggap bahwa Lavrov telah melanggar kesepakatannya dan mengkhianatinya. Lalu Dmitri mengatakan bajingan kepada Lavrov, yang membuat Lavrov tidak bisa menerima perkataan Dmitri. Lalu mereka pun berkelahi sehingga komandan dari mereka datang dan memberikan hukuman tahanan selama 5 hari kepada mereka berdua.
Tetapi tidak sampai di situ. Lavrov diberikan peringatan personal akan dikeluarkan dari sana jika membuat satu kesalahan lagi. Karena menurut komandan mereka, Lavrov sudah terlalu sering membuat kesalahan. Sedangkan di sisi lain Jerman sudah bergerak di jalan Warsawa dan akan menuju ke Moskow pakai pi. Dan pergerakan Jerman dipotret oleh pesawat tempur yang sudah difasilitasi kamera Polaroid. Lalu, Jenderal Militer memerintahkan Kolonel Ivan untuk mengerahkan sekolah militer Podol untuk maju ke medan perang dan menahan pasukan Jerman. Kolonel Ivan sempat menolak karena menurutnya pasukan Podol belum siap untuk perang. Tetapi karena itu perintah dan tidak ada jalan lain, Kolonel Ivan pun tidak bisa berbuat banyak dan menuruti kemauan jenderal. Scene kembali ke sekolah militer Podol. Di sana terlihat Masha sedang mencari Lavrov. Lalu tidak lama kemudian Masha diberitahu bahwa Lavrov sedang ditahan karena perkelahiannya dengan Dmitri. Lalu saat Masha akan menghampiri Lavrov, trompet pertemuan ditiup yang membuat semua prajurit dan komandan di sana bergegas lari menuju tempat pertemuan. Isi di dalam pertemuan itu, Kolonel Ivan menyampaikan memerintahkan semua prajurit agar bersiap untuk pergi ke perbatasan Ilinski dan menahan pasukan Jerman dalam kurun waktu 5 hari atau lebih sampai bala bantuan yang ori militer tiba. Di sisi lain Lavrov dan Dmitri bersedih karena tidak bisa ikut ke perbatasan. Lalu Lavrov berencana untuk kabur dari tahanan itu dan mengajak Dmitri untuk bekerja sama. Tetapi Dmitri menolaknya. Lalu di tahanan itu Lavrov dan Dmitri cekcok hingga Masha pun memanggil Lavrov dan menanyakan kabar mereka berdua. Саша, а вы с Митей почему тут? Да так, подрались. Kembali ke Kolonel Ivan yang sedang menyiapkan pemberangkatan dan membuat formasi atau strategi untuk bisa sampai ke perbatasan Ilinski. Lalu para komandan diperintahkan untuk segera mempersiapkan pasukan terbaiknya, termasuk Alyoskin yang menjadi komandan Lavrov agar membawa Lavrov dan Dmitri ke medan perang. Di sisi lain, Masha yang sedang sibuk mempersiapkan perbekalan P3K diberitahu oleh teman Lavrov yang bernama Salva, anak dari seorang dokter yang tadi di awal masuk ke ruangan Masha, bahwa Lavrov ikut ke perbatasan dan Lavrov akan berdiri di garis depan untuk menghadapi Jerman. Singkat cerita, kadet-kadet Podol keluar dari markasnya. Di sana sudah terdapat banyak masyarakat Uni Soviet, keluarga dari prajurit yang ingin menyaksikan kepergian para pasukan. Lalu salah satu komandan tampan yang bernama Alyoskin menghampiri istri dan putra sulungnya untuk berpamitan ke medan perang. Di pertengahan jalan menuju perbatasan, kadet-kadet Podol diserang oleh pasukan Jerman melalui serangan udara, yang mengakibatkan salah satu dari mereka harus tewas sebelum war. Ладно, даже доехать не успел. Башкаться. Lalu siang pun berganti malam. Pasukan Podol berhenti di pertengahan jalan Warsawa karena melihat beberapa warga yang mencurigakan. Lalu salah satu komandan turun dari mobil ditemani oleh Lavrov dan kadet lainnya. Dan ternyata itu adalah Kapten Storchak dan muridnya sedang menjebak pasukan Jerman melalui umpan hidup. Lalu di sana sempat tegang karena komandan dari Podol mengira itu adalah musuh. Dan begitupun Kapten Storchak mengira hal yang sama. Tetapi beruntungnya Lavrov dibawa karena salah satu murid Kapten Storchak yang bernama Yerokin mengenali Lavrov karena mereka berdua pernah berada di panti asuhan yang sama. Lalu situasi pun menjadi ceria dan berkenalan satu sama lain. Meureun. Pagi pun tiba. Pasukan Podol bersiap-siap menunggu kedatangan Jerman. Lalu saat tank dan Jerman terlihat,
Lavrov langsung melepaskan tembakan artilerinya. Lalu perang pertama pun dimulai. Tetapi saat pasukan Jerman menyerang dari arah samping kanan, Lavrov berlari ke arah hutan yang menyebabkan Lavrov terpeleset dan hampir terbunuh oleh Jerman. Beruntungnya Lavrov diselamatkan oleh Kapten Storchak. Lalu Lavrov dibawa oleh Kapten Storchak ke hadapan para komandan yang sedang mendata kadet-kadet Podol yang tewas. Lalu Lavrov diberikan hukuman menjadi pasukan infanteri yang berperang jarak dekat. Scene pindah ke perbatasan Ilyinsky. Di sana terdapat warga yang sedang membangun pertahanan. Sementara itu, Kolonel Ipan memarahi salah satu RW di sana karena warganya tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan? Bukan anjing. Kolonel Ipan memarahi salah satu RW di sana karena membangun garis pertahanan yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Sementara itu, Jenderal Smirnov datang ke perbatasan Ilyinsky. Jenderal Smirnov, Kolonel Ipan, dan petinggi-petinggi lainnya membahas tentang serangan Jerman yang akan mereka hadapi dan menyusun strategi bertahan sampai bala bantuan pasukan lainnya datang. Sedangkan di sisi lain, pasukan garis depan tengah berperang dengan pasukan Jerman. Lalu Lavrov menembakkan artilerinya yang menyebabkan pasukan Jerman terpental. Sementara itu, Kapten Storchak dikejar oleh Jerman yang masing-masing menggunakan motor 1 silinder. Lalu Lavrov melepaskan tembakan artileri ke salah satu motor pasukan Jerman. Tetapi akhirnya posisi Lavrov diketahui dan pasukan Jerman langsung melepaskan tembakan ke arah Lavrov. Malam pun tiba. Pasukan garis depan kembali ke Ilyinsky dan Lavrov yang terluka ditemani massa sang ABG Blonde. Siang pun tiba lagi. Di sana terlihat beberapa pasukan yang sedang tidur ciang. Dan ada salah satu pasukan yang bernama Pahomov sedang ngeprank temannya yang tertidur bernama Pasilkov. Lalu di tengah-tengah enaknya tidur ciang, tiba-tiba Jerman melemparkan sejumlah barangkal dan disusul amunisi ledakan yang mengakibatkan Ilyinsky dan pasukan Podol hampir rata. Lalu serangan tidak hanya sampai di situ. Pasukan Jerman langsung melakukan ras lewat serangan darat. Tapi pasukan Podol tidak menyerah begitu saja. Pasukan artileri langsung melepaskan tembakan menggunakan peluru penembus baja yang mengakibatkan tank depan milik Jerman harus hancur dan pasukan Jerman pun tarik mundur. Tarik sis. Scene pindah ke tempat keeng yang dijadikan tempat untuk pasukan yang terluka. Di sana Dmitri menghampiri Lavrov dan menanyakan kabar dari Lavrov. Kembali ke petinggi militer yang masih membahas dan membuat strategi untuk esok hari. Dari mereka kedatangan Mayor Demintiev, Komandan Batalion Artileri Misil. Mayor Demintiev membawakan senjata baru yang membutuhkan kerahasiaan khusus yang akan diledakkan pada saat esok hari. Pagi hari pun tiba. Pahomov dan Kapten Storchak sedang melakukan pengintaian lewat jalur air ke jantung pertahanan Jerman. Lalu mereka berdua melihat salah satu komandan Jerman sedang memancing dan dilayani makanan dan minuman enak. Sedangkan di sisi lain, Mayor Demintiev dan pasukannya membawa senjata baru yang akan diledakkan ke tempat Jerman bermukim. Lalu, saat senjata itu ditembakkan, Pahomov dan Kapten Storchak langsung menyerang komandan Jerman itu dan membawa komandan beserta pelayan itu untuk dijadikan tawanan.
Semua pasukan Podol bergembira karena mereka merasa pasukan Jerman sudah rata. Sedangkan nasib dua pasukan Jerman itu sekarang sedang dijadikan tawanan untuk memberikan info terkait serangan-serangan dari Jerman yang akan mereka hadapi. Lalu saat semuanya tenang dan pasukan sedang menyiapkan pertahanan, Jerman membalas serangan dengan mengirim gas beracun, dan Jerman menyerang serangan darat jarak dekat yang mengakibatkan Pasilkov, sahabat dari Pahomov, harus tewas di tangan Jerman. Kembali ke Jenderal Smirnov yang datang langsung ke lokasi pertahanan. Jenderal Smirnov memerintahkan Kolonel Ipan untuk memasang peledak di bawah jembatan yang akan dilalui Jerman. Lalu di sisi lain, Dmitri Semyakin yang sedang bersiap-siap untuk maju ke garis depan dihampiri oleh massa, dan massa langsung memeluk Dmitri untuk melepas kepergiannya ke garis depan. Dan tidak lama dari itu, Lavrov datang menghampiri Dmitri. Lalu Dmitri menjelaskan bahwa massa dan Dmitri sudah bersahabat sejak kecil. Lavrov pun merespon dengan baik penjelasan Dmitri. Scene langsung berpindah ke garis depan, tepatnya di daerah Bolshaya Subinka. Pasukan Podol harus merelakan garis depannya dikuasai Jerman, dan Salva harus ikhlas kehilangan kakinya karena terputus oleh tancapan dari artileri yang terpental. Dan tidak lama dari situ, Salva dan temannya ditembak oleh Jerman, tetapi Dmitri selamat dari tembakan Jerman. Kita kembali ke Rael yang sedang dirawat. Rael belum mengetahui bahwa Lucy, pacarnya, sudah tewas setelah berada di garis depan. Malam hari pun tiba. Salah satu komandan akan meledakkan jembatan yang sudah terpasang bom. Tetapi tali penyambungnya putus. Lalu Rael mengorbankan dirinya dan menempelkan bom itu di tubuhnya. Lalu bom itu diledakkan oleh Rael saat pagi hari. Kita kembali ke Kolonel Ipan yang mengumpulkan kadet-kadet Podol yang ada di tempat evakuasi. Kolonel Ipan berencana mengembalikan para kadet ke sekolah militer. Lalu di sisi lain, Lavrov yang menolak kembali ke sekolah berdebat dengan massa. Dan tiba-tiba, massa langsung mencipok Lavrov. Saat malam harinya, pasukan yang berada di tempat evakuasi akhirnya akan kembali pulang ke sekolah militer. Lavrov bersembunyi di belakang Dmitri, sehingga Lavrov tetap masih bertahan di medan perang. Pagi hari pun tiba. Pasukan yang ada di medan perang atau di garis depan sangat bergembira karena mereka melihat beberapa tank yang mereka kira itu adalah bala bantuan yang dikirim. Tetapi ternyata itu adalah tank Jerman yang menggunakan bendera milik Moskow Gapake-P. Lalu Lavrov gercep menembakkan artilerinya ke tank milik Jerman dan perang besar pun terjadi. Sedangkan di sisi lain, Jenderal Smirnov memerintahkan anak buahnya agar memberitahu yang ada di medan perang untuk segera mundur, karena bala bantuan yang ori akan segera tiba. Что ж, пора. Наша задача выполнена.
Получен приказ отходить. Dan pada saat perintah Jenderal Smirnov sampai ke salah satu letnan yang memimpin Lavrov, letnan itu menyuruh anak buahnya untuk memberitahu Alyoskin yang ada di seberang. Lalu Lavrov bersedia maju untuk memberitahu Alyoskin. Lavrov berlari dengan cepat disertai hujan tembakan. Товарищ лейтенант, хотим передать Алешкину приказ об отходе. Разрешите мне? Sedangkan di sisi lain, Alyoskin dan Dmitri terus berperang jarak dekat dengan Jerman. Tetapi naas, Dmitri tertembak oleh Jerman di hadapan massa. Lalu massa membawa Dmitri ke dalam gubuk kecil, dan tidak lama dari itu, Lavrov datang, tetapi akhirnya Dmitri tewas di tangan Jerman. Lalu, saat perintah dari Jenderal Smirnov sampai ke Alyoskin, Alyoskin menyuruh Lavrov dan massa agar bergegas pergi dan dilindungi olehnya dari belakang. Tetapi Lavrov dan massa tidak membiarkan komandannya berjuang sendirian. Ia menemani Alyoskin untuk meledakkan tank dari Jerman menggunakan artileri, dan akhirnya menghancurkan beberapa tank dari Jerman. Tetapi tidak lama dari situ, Jerman melemparkan beberapa granat yang membuat mereka harus tewas di tangan Jerman. Oke CS, akibat dari perang terakhir itu, Jerman diberitakan mengalami kerugian besar karena tank dari Jerman telah hancur sebanyak 271.565.000 mobil. Lalu pasukan yang selamat kembali ke tanah air mereka dibarengi dengan perasaan campur aduk, dan film pun benar-benar selesai.